perkenalkan, saya Alisa Bilkis. Saya Intan. Dan saya Arya. Dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang peran mobile banking dalam kehidupan mahasiswa di era digital seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi semakin pesat, termasuk dalam bidang perbankan. Dan saat ini, hampir semua aktivitas keuangan dapat dilakukan secara digital hanya melalui smartphone saja. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling sering menggunakan layanan digital, terutama mobile banking. Hal tersebut karena mobile banking dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan harus datang langsung ke bank atau menggunakan uang tunai. Melalui mobile banking, mahasiswa dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, pembayaran kredit, pembelian pulsa, top-up wallet, pembayaran tagihan, hingga pembayaran belanja online. Selain memberikan kemudahan, penggunaan mobile banking juga membantu mahasiswa menghemat waktu dan mempermudah aktivitas sehari-hari, terutama bagi mahasiswa yang memiliki jadwal yang padat. Namun, di balik kemudahan tersebut, pengguna juga harus memahami cara penggunaan mobile banking yang aman dan bijak agar terhindar dari berbagai risiko kejahatan digital. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai manfaat, resiko, dan pentingnya penggunaan mobile banking secara aman dalam kehidupan. Mobile banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi di smartphone tanpa harus datang langsung ke bank. Dengan mobile banking, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja, selama memiliki koneksi internet. Layanan ini juga sangat membantu mahasiswa karena aktivitas perkuliahan dan kebutuhan sehari-hari saat ini semakin bergantung pada teknologi digital. Salah satu manfaat mobile banking bagi mahasiswa adalah mempermudah proses transfer uang. Contohnya, ketika mahasiswa ingin membayar uang patungan tugas kelompok, mentransfer uang kepada teman, atau menerima kiriman uang dari orang tua. Selain transfer uang, mobile banking juga mempermudah pembayaran menggunakan. Saat ini, banyak kantin, minimarket, dan tempat umum lainnya yang sudah menyediakan pembayaran digital menggunakan kris. Dengan adanya QRIS, mahasiswa tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak karena pembayaran dapat dilakukan langsung melalui smartphone. Mobile banking juga membantu mahasiswa dalam melakukan top-up dan e-wallet dan pembayaran kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti membeli paket data internet, membayar tagihan listrik, membeli tiket, dan pembayaran transportasi online. Hal tersebut membuat aktivitas mahasiswa menjadi lebih cepat dan praktis karena semua transaksi dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Selain itu, penggunaan mobile banking juga mendukung terciptanya cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai yang saat ini semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank Indonesia pada Februari 2024, nilai transaksi digital banking di Indonesia mencapai lebih dari 5.335,33 triliun atau tumbuh sekitar 17,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Bank Indonesia juga mencatat bahwa transaksi menggunakan kris mencapai 31,65 triliun dengan pertumbuhan sekitar 149,46%. Selain itu, jumlah pengguna kris telah mencapai 46,37 juta pengguna dengan 30,88 juta merchant yang sebagian besar merupakan UMKM. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, mobile banking menjadi salah satu sarana penting yang membantu mahasiswa melakukan berbagai transaksi secara cepat, praktis, dan juga efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan mobile banking memberikan banyak dampak positif bagi mahasiswa. Pertama, transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mahasiswa dapat menghemat waktu karena tidak perlu datang langsung ke ATM atau bank.
Yang ketiga, mobile banking juga membantu mahasiswa mengatur kebutuhan keuangan menjadi lebih mudah melalui riwayat transaksi yang tersedia di aplikasi. Selain itu, mobile banking juga memberikan kemudahan saat keadaan mendesak, misalnya ketika mahasiswa membutuhkan transaksi secara cepat untuk keperluan kuliah maupun kebutuhan pribadi. Walaupun mobile banking memberikan banyak kemudahan, pengguna juga harus memahami resiko penggunaannya. Saat ini masih banyak terjadi kasus penipuan online yang mengatasnamakan pihak bank untuk mengambil data pribadi pengguna. Salah satu bentuk kejahatan digital yang sering terjadi adalah phishing, yaitu tindakan mencuri data seperti PIN, password, atau kode OTP melalui link palsu. Jika pengguna tidak berhati-hati, maka akun mobile banking dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mahasiswa harus lebih bijak lagi dan juga harus berhati-hati saat menggunakan layanan mobile banking. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menerima pesan melalui aplikasi chat yang mengatasnamakan pihak bank. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa akun mobile banking miliknya perlu diverifikasi agar tetap dapat digunakan. Mahasiswa tersebut kemudian diminta untuk mengklik sebuah tautan dan mengisi beberapa data pribadi seperti nomor rekening, username, password, hingga kode OTP yang dikirim melalui SMS. Nah, karena tidak mengetahui bahwa tautan tersebut merupakan situs yang palsu, mahasiswa tersebut mengikuti seluruh instruksi yang diberikan. Lalu, beberapa saat kemudian, saldo dalam rekeningnya berkurang akibat adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan olehnya. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh phishing, yaitu tindakan pencurian data pribadi melalui media digital dengan cara menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa keamanan mobile banking tidak hanya bergantung pada sistem yang dimiliki oleh bank, tetapi juga pada kewaspadaan pengguna dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Oleh karena itu, pengguna mobile banking harus selalu memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber yang resmi dan tidak pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun itu. Berikut beberapa tips aman menggunakan mobile banking. Pertama, jangan memberikan PIN, password, maupun kode OTP kepada orang lain. Yang kedua, gunakan aplikasi resmi yang diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Ketiga, hindari klik link mencurigakan yang dikirim melalui pesan singkat atau media sosial. Yang keempat, gunakan verifikasi 2 langkah untuk meningkatkan keamanan akun. Dan yang terakhir, selalu log out setelah selesai menggunakan aplikasi mobile banking. Kesimpulannya, mobile banking memiliki peran penting dalam kehidupan mahasiswa karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas keuangan. Melalui mobile banking, mahasiswa dapat melakukan berbagai transaksi dengan lebih cepat, praktis, dan modern. Namun, penggunaannya juga harus dilakukan secara bijak dan juga hati-hati agar terhindar dari berbagai resiko kejahatan digital. Dengan penggunaan yang aman dan tepat, mobile banking dapat membantu mahasiswa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih efektif. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan mengenai penggunaan mobile banking.